Jadi kalau susuk yang pertama mantra itu kan udah jelas kesesatan itu. Berarti ada juga ibaratnya susuk, bukan susuk ya, penarik itu yang versi putihnya itu gitu Ada, yang contohnya kayak misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para sobat Dua Mata Jidul yang telah mendukung keberadaan channel kami ini. Dan jangan lupa untuk selalu like, share, subscribe, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Untuk para sobat yang mengalami gangguan non-fisik, dapat menghubungi kami di nomor kontak yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dua Mata Jidul, anti tipu daya bangsa jin. Apa kabar, Dul? Alhamdulillah. Semoga kabarnya baik. semoga kita dan penonton diberikan kesehatan Dul, Amin, di amin. zaman yang banyak sakit kayak sekarang itu banyak penyakit. Kayak lu cerahannya Dul hari ini. Dul. Kayak pakai susuk nih Dul. Banyak. Ngomong-ngomong soal susuk, hari ini kita akan membahas tentang susuk yang ada di negara kita nih Dul ya, terkenal Dul ya. Kayak susuk kembang kantil Dul. Pernah dengar kan pasti lu sebelumnya Dul ya. Nah, tolong dijelasin nih Dul. Susuk kembang kantil itu apa sih? Ritual kah atau semacam bersekutu dengan jin kah atau gimana tuh Dul? Sebenarnya susuk bunga kantil. Ya kalau yang dibilang susuk itu kan bahasa Jawanya itu susupan, kalau bahasa Sundanya asup. Asup itu masuk. Dimasuki. Dimasuki. Tapi kalau bunga kantil nggak dimasukin gitu. Jadi bunga kantil, nah ini prosesinya harus dimandiin dengan air bunga kantil. Ritualnya Gitu. tuh. Ritualnya gitu. Jadi tidak seperti susuk lainnya seperti susuk emas, susuk perak, dan susuk berlian. Jadi yang gue tahu tentang masalah susuk ini kan biasanya buat orang tertarik gitu ya, karena kecantikannya. Iya. Walaupun aslinya nggak cantik-cantik banget, tapi seolah-olah tuh lawan bicaranya atau lawan jenisnya tuh tertarik gitu dulu. Emang niatnya selalu buat itu dulu? Ya, tergantung dari misalkan susuk, terutama susuk bunga kantil ya. Susuk bunga kantil itu untuk menambah daya pesona si objeknya gitu. Misalnya kita kurang kurang percaya diri. Nah, dengan susuk bunga kantil, nah nanti kita ada timbul kayak istilahnya sedikitnya gitu kok tahu-tahu berani tampil di muka umum gitu. Karena bantuan dari tadi. Penopang. Jadi selain media bunga kantil, biasanya ritual yang dilakukan apa nih dulu? Dengan ritual bunga kantil. Nah, pertama harus istilahnya kita itu membeli bunga kantil. Nah, membeli bunga kantil dan juga istilahnya harus menyediakan air di satu wadah. Itu di satu wadah. Nah, nanti setelah air itu sudah ada dengan persiapan bunga kantil, ya kan? Nah, lalu nanti diruat. Ada ruatan. Nah, disitulah nanti air bunga kantil itu nanti diruat dengan baca-bacaan seperti mantra gitu. Tapi bunga kantil itu kalau kita datang ke dukun biasanya semua udah beres dulu, udah disediain nih biasanya. Iya, makanya kan ditanya, Pandi mau ngapain? Saya mau memasang susuk bunga kantil. Oh iya, biayanya 5 juta gitu. Dengan istilahnya Pandi terima bersih. Nanti pada malam ini datang ke sini langsung mandiin gitu. Tapi susu bunga kantil ini bisa buat perempuan dan laki-laki dulu? Bisa. Jadi nggak tergantung untuk perempuan aja, laki pun bisa itu. Tapi kebanyakan biasanya perempuan dulu ya. Kebanyakan perempuan. Pemikat. Biasanya tuh pelakor tuh dulu.
Jadi biasanya efeknya itu setelah mandi langsung tuh. Langsung percaya diri apa ada amalan-amalan lagi biasanya? Nggak ada yang harus dibaca-baca setelah kita dimandiin, itu nggak ada yang dibaca-baca karena kan yang ruwat cukup si dukunnya aja gitu. Jadi kita tinggal terima bersih gitu. Mandi udah selesai, pulang tidur, besok nanti orang melihatnya akan seperti ada perubahan lah gitu. Kalau pelet itu kan berlakunya ke satu orang objek ini dulu. Misalnya gue pengen melet, jangan lo lah cewek yang cantik gitu. Tapi kalau susuk itu berlaku buat semua orang yang melihat atau gimana? Jadi gini ya, pelet itu ya terutama di susuk bunga kantil ini gitu ya. Dia itu akan seperti orang tebar pesona. Tebar gejala. Tebar pesona. Jadi orang-orang yang melihat dari sekitaran misalnya 10 meter itu istilah wah si Dapi keren banget ya gitu gini. Cakep banget sekarang gitu. Cakep banget. Kemarin kayaknya jelekan, sekarang cakepan tuh begitu. Nah, nanti lama-lama orang akan tertarik ya kan. Banyak yang tertarik, nah mau mendekati dia menggoda. Di situ. Nah, tergantung nanti dari si Dapinya gitu. Dilihat dari yang mana nih yang paling banyak duitnya ya kan, perempuan yang paling banyak duitnya, yang paling cakep tuh begitu. Atau enggak biasanya artis-artis baru itu dulu ya. Buat mencari siapa popularitas naik daun. Gitu itu dulu ya, biasa gitu ya. Susuk bunga kantil. Kadang-kadang ini mukanya biasa tapi sedep gitu. Sedep dilihat. Nah, udah kalau sedep kan mecinnya berasa, garam berasa kan gitu. Itu sedep banget dah. Nah, kalau ritual mandi itu apa harus dilakukan berkali-kali atau hanya sekali dulu dalam waktu tertentu? Kadang kalau misal seperti susuk bunga kantil ini ya sama prosesnya kayak susuk emas. Jadi misalnya kalau susuk emas pasangnya di sini ya udah cukup sekali. Sama juga susuk bunga kantil ya dimandiin cuma sekali gitu. Nanti kalau misalkan kan ada orang ketidakpuasan orang itu pasti ada kan ya. Kayaknya gue nih udah mulai berkurang nih gitu kan. Nanti dibalik lagi. Sama kayak susuk di sini ya. Mbah, kayaknya saya itu deh masih agak ada yang kurang buat pemikat orang supaya orang saya kedipin aja. Oh ya nih pasang sini gitu. Tapi kalau susuk bunga kantil nggak begitu. Dia tetap nanti pakai ritual mandi lagi gitu. Kalau susuk emas, susuk perak, berlian gitu kan ada resikonya dulu. Yang mana ketika ditanam, terus orang itu sakaratul maut, yang banyak kejadian di sekitar kita nggak bisa meninggal tuh. Karena diyakini masih ada yang tertanam di tubuhnya, jadi nggak bisa keluar itu roh. Nah berlaku juga sih sama susuk bunga kantil. Susuk bunga kantil itu sistemnya gini. Jadi di saat ini air, ya, nah ini kan air bunga kantil. Nah itu nanti dimandiin kan, jebret kan keselubung nih ke badan ya kan. Nah nanti yang tinggal di badannya dia, yang nempel di badannya dia itu kekuatan daripada air bunga kantil itu. Satu. Yang keduanya aroma bunga kantil itu mengundang makhluk gaib. Ya. Yang ketiganya makhluk gaib yang diundang itu yaitu penopang atau pendukung buat si menambah aura atau daya tarik biar orang ini bisa tebar pesona. Jadi dingintil. Gitu. Makhluk halusnya itu piaraan si dukun itu? Enggak. Emang istilahnya dari fungsi istilahnya kegunaan juga dari apa namanya efek samping dari bunga kantil itu disukai, disenangi oleh makhluk gaib terutama kuntilanak ya. Jadi kalau kita mandi dia akan ngikut gitu. Tapi kalau pengguna susuk kantil gitu masih kalau dia muslim boleh ibadah gak sih masih itu? Apa ada larangan-larangan dari si dukun nih, kamu jangan begini. Gitu? Mungkin kalau ritualnya tidak berdasar sekarang kita kembali ke bunga kantil. Bunga kantil kan cuma media untuk istilahnya menambah daya tarik seseorang. Tergantung dari ritualnya itu. Ritualnya ini berdasarkan agama atau berdasarkan non agama gitu ya. Nah, kalau yang seperti biasanya ini ritualnya ini di luar dari jalur agama. Dia jadi pakai mantra gitu. Jadi pakai mantra dibacakan mantra sebanyak 333 kali itu mantra. Nah, nanti dimandiin. Nah, itu mantranya untuk memanggil makhluk gaib.
memanggil makhluk gaib, dalam artian siapa yang mampu mendampingi si Pandi ngintilin itu. Untuk istilahnya kemauan Pandi supaya kelihatan tampan, ganteng, ya kan, berwibawa, atau begitu. Nah, nanti ada makhluk Buddha dia. Nah, dialah di saat dimandiin, nah dia nanti terus ngikutin itu. Nah, nanti pas sudah selesai mandi, kita tidur, mandi, bangun, nah udah nanti dia ngintil lagi. Nah, di saat sakaratul maut, ya kan, itu nanti prosesnya, ya kan, selama dia hidup, ini kan dia ngikutin. Nah, dia nggak sadar bahwasanya makhluk halus ini membantu setiap harinya dia tuh, bantu terus gitu. Nah, saat sakaratul maut dia akan melihat bahwasanya loh, ada si dia kan gitu. Oh iya. Nanti dibilang si apa namanya? Orang yang make. Si makhluk gaib ini, lu semasa hidup lu make jasa gue. Nah, sekarang nanti kalau misalnya lu mau mati nih, lalu harus ngikut gue tuh gitu. Jadi apa namanya ya? Ada agak kesulitan juga saat dia mau sakaratul maut. Kesulitannya dalam apa? Karena kan meresap, air susuk kantil itu meresap ke dalam tubuhnya, meresap. Nah, ini harus dihilangin. Karena apa? Air susuk kantil itu prosesnya menyalahi aturan agama tuh gitu. Kalau yang dipasang di tanam-tanam kan kita cari orang pintar dulu yang mana buat nyabutin kan. Kadang-kadang kalau si yang dukun nanamnya udah meninggal malah repot kan. Begitu juga sama si susuk kantil ini. Yang mandiin harus dikuntit lagi kalau pengen gampang gitu keluar. Pengen gampang nanti dia tahu pembukanya, dia tahu juga kunciannya. Oh, iya. Jadi harus dengan si yang mandiin itu. Gitu. Tapi ketika dicabut suaminya jadi ilfil, bisa jadi dulu ya. Pasangannya bisa jadi ilfil ya, karena biasanya lu cantik gitu. Ya bisa jadi, misal dia umur 60 tahun dia mandi susu kantil kok kelihatannya kayak kenceng gimana. Nggak taunya pas istilahnya dicabut, dibersihin, keriput lagi ya kan. Kayak wironan kain gitu ya. Keriput. Jadi nggak ada gunanya lu pasang-pasang gitu ya. Biasanya juga karena lingkungan kan, orang-orang yang masang itu karena lingkungan pada melakukan aktivitas kayak gitu juga. Iya, jadi kalau misalnya mau ritual susuk kantil, itu hal-hal yang istilahnya kita sebetulnya jangan menyalahgunakan. Dalam menyalahgunakannya ini, ritualnya jangan melalui proses perbantuan setan atau jin, tapi perbantuan, ya kan? Istilahnya kita minta bantuan, kita berharap, ya kan, ngambil kekuatan alam. Misalnya apa? Kita datang ke Pak Kiai atau Pak Ustadz ya gitu, supaya kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Nah, nanti dikasih air gitu contohnya. Jadi kalau susuk yang pertama mantra itu kan udah jelas kesesatannya. Berarti ada juga ibaratnya bukan susuk ya. Menarik itu yang versi putihnya itu gitu. Ada. Yang contohnya kayak misalnya ada ritual bagi-bagi anak-anak muda gitu ya. Kalau misalnya yang namanya awet muda yang enggak, cuma kelihatan muda gitu, Nah, kalau kita nggak bisa dengan syarat-syarat tertentu, ya kan? Ini kan banyak nih para hiking, naik gunung dan pencinta alam. Kenapa nggak memanfaatkan kekuatan alam, yaitu air terjun? Nah, mandi itu di air terjun gitu. Tapi dengan satu syarat, jangan dalam posisi rame gitu. Jadi nanti kan dia kan akan membasahi ubun-ubun. Nanti dia akan mengecas sel-sel urat saraf. Oh, jadi kalau yang gelapnya tadi kan menggunakan mantra dan medianya bunga kantil, tapi ada juga cara putihnya dulu. Ada. Ya, walaupun misalnya kita ada terapis istilahnya supaya muka itu kelihatan seger. Ya. Ini misalnya gelas. Nah, kita taruh bunga mawar, taruh nanti di tempat yang terbuka pada malam hari. Nah, paginya itu kita ambil bunganya, kita giniin kecek-kecek. Nah, kita siramin muka kita dengan itu rutin 40 hari kita lakukan, nanti itu muka kita akan kelihatan seger. Orang akan melihatnya kok seperti awet muda. Melihatnya seperti bukan kita awet muda, melihatnya itu. Jadi ritual-ritual itu ritual supaya ada daya tarik kayak bunga kantil, ambil aja bunga kantil gitu. Kita bacain dengan bacaan yang Islami, medianya air dan tapi lebih bagus jika ada pemandunya dulu ya. Ada pemandunya. Jangan belajar coba-coba sendiri nanti. Pertama bisa jadi nggak ada efeknya. Terus ngerasa capek kan, nggak ada manfaatnya gitu. Mendingan
pakai pembimbing dulu ya. Nah, itu bagus. Nanti istilahnya kalau misalnya apaan gue udah ngelakuin 40 hari ya, nyiramin muka gue kayak air kembang mawar kok jadi bukannya halus malah numbuk kembang mawar muka gue gitu kan. Iya, jadi tetap aja butuh pembimbing. Jadi menurut lo dulu para masukan buat orang-orang yang masih pengen menggunakan susuk cara-cara mantra nih dulu apa dulu ya? Jadi gini loh, ada susuk yang pertama ada susuk yang memakai mantra, yaitu susuk bunga kantil. Ada susuk yang nggak pakai mantra, ya kan? Yaitu contohnya terima jadi instan, kayak susuk emas, susuk perak, susuk inten. Nah itu. Nah keduanya ini memang hampir sama, tapi beda. Nah sama-sama keduanya ini menyalahi aturan gitu. Jadi kalau bisa jangan sekali-sekali kita ingin memasang susuk apapun. Itu yang satu. Yang keduanya, resikonya memang pada saat kita masih muda memakai susuk itu enak-enak aja ya. Enak-enak aja. Orang yang kita ajak ngomong misalnya kita pakai di bibir, ya kan? Denger aja apa kata kita, manut aja, dan susuk kita taruhin di telapak tangan, misalnya saya tepuk Pandi, gue mau pinjam duit, langsung ngeluarin duit tuh gitu. Emang enak aja, tapi saat udah tuanya ini nanti tangan akan semper, stroke kayak stroke gitu. Dan ini akan gini, menyon gitu. Itu karena apa? Ya logikanya kalau besi itu kan lama-lama karat kena air, ya. Nah sama di sini kan ada istilahnya apa namanya, kita tanaman itu kita basah, daging itu basah. Lama-lama istilahnya kalau kita taruh di sini susuk perak, busuk gitu. Jadi nanti kena sel-sel tangan itu. Tapi biasanya berefeknya lama dulu ya, karena nggak langsung instan gitu ya. Nggak langsung instan ya. Jadi dia menurut istilah mengikuti apa namanya usia gitu. Jadi buat para penonton yang terutama perempuan-perempuan dulu ya, yang masih pengen pakai susuk, nih hindari dulu ya, tapi menggunakan cara-cara lain aja lah yang lebih lebih masuk akal gitu dulu ya. Kayak tadi menggunakan kembang mawar ditaruh malam gitu kan, pagi kita cuci muka dengan itu. Tapi juga banyak metode-metode lainnya dulu ya, yang tanpa harus bersekutu. Apalagi kerjasama sama jin kayak tadi, karena akan merepotkan nanti kita di kemudian hari. Sebetulnya Tuhan juga ciptain sesuatunya itu sebagai media buat kita sebagai media buat kita menjadikan itu media itu menjadi sebab begitu. Tapi dengan cara jangan menyalahi aturan agama itu. Ya udahlah. Yang buat teman-teman atau para sobat Dua Mata Judul yang pengen tanya-tanya tentang susuk yang tidak sesat dulu ya, atau yang tidak menggunakan mantra, bisa ngubungin kami di nomor yang ada di deskripsi di bawah. Sekian dari kami dulu ya, cukup ya? Iya, cukup. Sekian dari kami, saya Fandi. Saya Jidul. Semoga video kita bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar video ini tetap berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.